Meta Irianti dijadwalkan menjalani visum kejiwaan. Saudara Meta Irianti, pemilik daycare yang menjadi tersangka penganiayaan dua balita di Depok, direncanakan akan menjalani visum kejiwaan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Polisi Haryanto mengungkapkan, visum ini sangat penting untuk menentukan status kejiwaan dari Meta dan bisa mempengaruhi proses hukum yang kini sedang berjalan. Dan saat ini, Meta masih menjalani perawatan terkait gangguan fisiknya yang muncul karena kehamilannya. Diketahui Meta saat ini tengah mengandung 4 bulan kehamilannya. Dan jika kondisi fisik Meta sudah stabil, ia pun akan kembali ke penyidik untuk melanjutkan proses hukum. Respon Istana soal Blok Medan milik Bobi dan Kahiyang Ayu. Saudara Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo yang juga sekaligus menjabat sebagai wali kota Medan saat ini ramai dibicarakan oleh publik. Bobi menjadi bahan pembicaraan usai namanya dikaitkan dengan Blok Medan tambang di Maluku Utara. Istilah Blok Medan itu muncul dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK. Dan terkait hal ini, kemudian pada Senin 5 Agustus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Pratikno pun mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Ia juga enggan merespon lebih jauh, sehingga ia pun juga tidak ingin berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga enggan memberikan komentarnya soal izin pertambangan yang diduga milik dari anak dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Muldoko justru meminta hal itu untuk ditanyakan secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Sebelumnya nama Kahiyang dan Bobi disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili menyebut Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambangnya. Israel mengancam Yahya Sinwar, pemimpin baru Hamas, untuk segera dimusnahkan. Israel menyatakan akan bersumpah untuk segera melenyapkan pemimpin politik baru Hamas Yahya Sinwar yang baru saja ditunjuk untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas di Iran pada pekan lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz melalui pernyataan dalam media sosial X pada Rabu 7 Agustus 2024. Sinwar ditunjuk sebagai pemimpin politik baru Hamas sepekan setelah pembunuhan Ismail Haniyeh berlangsung. Dan seperti dilansir dari Al Jazeera, Sinwar merupakan petinggi Hamas yang mengontrol jalur Gaza Palestina. Israel pun menuding Sinwar menjadi salah satu pemimpin pada serangan 7 Oktober 2023 hingga menimbulkan agresi brutal Tel Aviv ke jalur Gaza sampai dengan hari ini. Israel pun akan menjadikan Sinwar sebagai salah satu pentolan Hamas yang paling dicari setelah Haniyeh. Dan penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik baru Hamas disebut memberikan sinyal kuat kepada Israel bahwa kelompok ini akan lebih sulit diajak bernegosiasi. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN. Saudara Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sebagai Ketua Satgas Investasi IKN. Dalam hal investasi di IKN, Bahlil pun mengaku pemerintah saat ini masih memprioritaskan investor dari dalam negeri.
Dukung Iran, Rusia mengirimkan radar dan sistem pertahanan udara canggih. Rusia dikabarkan mengirimkan peralatan tempur untuk mendukung Iran dalam serangan yang hendak dilancarkan ke Israel. Informasi ini terungkap saat media pemerintah Iran memberitakan pertemuan antara Presiden baru Masoud Pezeshkian dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu. Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian menyatakan bahwa Rusia adalah salah satu negara yang mendukung Iran di masa-masa sulit. Dan Rusia juga termasuk negara yang mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh.